Gue ngecek ke taman, belum ketemu nih. Taman. Ada pocong bro, ada pocong. Gimana posisinya tuh? Posisinya itu ada di ayunan. Ini lu punya cerita apa, Wo? Lo tau nggak kalau beberapa villa di puncak mempunyai cerita kejadian-kejadian mistis. Dan kebetulan cerita gue kali ini berhubungan dengan kejadian mistis di Villa Puncak. Jadi gini ceritanya nih Am. Jadi pertama tuh gue ada rencana nih. Nah rencana liburan gue ini tuh cerita di tahun waktu pertama kali gue masuk kerja nih. Di tahun 2000-an lah. Nah gue rencana sama teman-teman gue. Nah teman-teman gue ini kebetulan beda kerja, maksudnya beda tempat kerja. Jadi beda tempat kerja, itu ada sekitar, gue ada 5 orang lah sama teman-teman gue ini. 5 orang teman gue ini memang udah sepakat sama gue untuk liburan. Oke singkat cerita, rencana pergi ini tuh setelah pulang kantor. Jadi sore jam 5-an. Jam 5-an itu kita janjian, kita udah berkumpul di mana di salah satu tempat lah di Jakarta. Berangkat dari Jakarta start jam 7 malam. Nah itu sekitar hari apa tuh lu berangkatnya tuh? Nah, gue itu memang berangkat itu hari Jumat setelah pulang kerja itu. Nah, 3 hari ya, Jumat, Sabtu, Minggu gue rencana nginep di villa itu. Nah, singkat cerita, awal gue bisa dapat villa di puncak itu ya, akhirnya gue googling itu, Google, pas gue cek, nah ini gue ketemu nih, salah satu tempat nih. Gue ketemu salah satu tempat dan gue liat komen-komenannya oke lah tempatnya. Akhirnya gue dapat nomor teleponnya dari Google, gue telepon dah tuh penjaga villanya di sana. Singkat cerita, gue telepon, oke, harga oke, deal segala macam. Tidak lama kita kurang lebih 1-2 jam perjalanan kita sampai di puncak. Nah, kita waktu itu pakai Google Maps. Akhirnya kita diarahin ke salah satu gang. Salah satu gang ini titik jalan untuk ke tempat villa yang kita sewa ini. Nah kita akhirnya jalan dan memang gangnya itu ya memang gak terlalu besar lah. Satu mobil lah mungkin. Satu mobil. Tapi kalau misalkan pas kita masuk gang itu masih oke lah, masih luas. Tapi lama-kelamaan jalannya itu apa ya, menyempit gitu. Jadi cuma satu mobil lah. Jalannya lumayan bagus lah kalau untuk pertama-tama. Sampai di gangnya itu posisi kita sampai jam 8, jam 8 setengah 8 malam lah. Kita sampai di gang itu, belum sampai tempat villa ya. Nah lama-kelamaan nih tempat villa yang dibicarakan sama si penjaga villa ini ternyata kok kayak ya memang sih waktu itu dia nggak menjelaskan secara detail gitu soal apa namanya akses jalannya bagus atau tidak. Memang gua nggak tanya waktu itu. Cuman dia bilang memang akses jalannya itu sempit gitu, memang cukuplah satu mobil. Akhirnya pas gue nyampe sana, kok jalannya emang gelap gitu, karena udah malam juga kan, gelap gitu kan, gelap, pencahayaan juga kurang karena pas rame rumah warga, lama-kelamaan itu apa namanya sawah-sawah gitu. Dan jalanannya pun bebatuan gitu kan, dan pencahayaannya minim lah kalau bisa dibilang gitu. Atau mungkin ya akhirnya gue bilang sama teman gue, gimana nih, udah lanjut lah, kita udah DP segala macam. Teman-teman gue setuju, kita lanjut jalan lah. Gue nggak tahu kenapa ya, ya kita feeling memang nggak ada masalah apa-apa lah, ibaratnya kayak namanya kita liburan gitu kan, nggak ada niatan buruk. Entah kenapa gue nggak sengaja kayak nginjak sesuatu gitu mobil gue. Wah, mobil gue kayak nginjak sesuatu nih guys, gue bilang. Turun, kita cek dulu. Gue cek ban belakang gue ternyata nginjak suatu binatang gitu. Oh jadi lu yang bawa, lu yang nyetir? Gue yang nyetir. Wah, gue bilang, kenapa ini ya? Pas gue liat, wah, nginjak sesuatu binatang, sesuatu hewan nih gue bilang nih. Gue nginjak kucing hitam. Kucingnya udah besar, maksudnya nggak anak kecil gitu, nggak kucing kecil. Gimana nih? Ya akhirnya gue coba apa ya?
gue ambil kaos gue buka, gue bungkus, gue bawa agak deket villa gue bawa ke mobil dulu, gue cari lahan dikit, tanah, gue kubur dulu sama anak teman-teman gue, gue kubur akhirnya. Dari situ gue langsung mikir nih, apa ya? Kenapa ya kok di perjalanan belum sampai villanya udah horor banget nih. Udah ada tanda-tanda nih kayaknya gitu kan. Sampai situ kita sampai di tempat villa, kita parkirin mobil, kita turun, kita cek. Wah, ternyata villanya itu memang model klasik banget, emang sesuai sama penjaga villa info gitu. Itu klasik lah model. Klasik, tapi udah direnovasi lah secara demikian rupa gitu. Tapi memang bangunan itu masih asli, masih dilihat masih klasik lah. Ya agak-agak serem juga sih sebenarnya. Tapi suasana modern gitu. Suasananya ya agak-agak modern gitu sih, ya nggak klasik banget. Jadi memang karena udah direnovasi, karena bangunan tua sih kayaknya tuh kalau dilihat-lihat menurut gua. Karena kan beberapa review di Google ngasih reviewnya cukup bagus kan. Betul. Artinya dari segi tampilan memang nggak terlihat seram gitu ya. Betul, nggak terlihat serem banget sih memang. Kalau mungkin karena malam kali ya gue datang ya. Nggak tahu ya kalau misalkan besok gitu kan. Karena memang kalau gue perhatiin itu sekitaran rumah itu memang minim lampunya, hanya lampu-lampu taman begitu. Cuma lampu taman gitu kan, lampu-lampu taman. Jadi nggak terlalu kayak cerah lampu tembak itu. Nah di kanan kiri villa itu area perumahan juga apa seperti dia di tengah-tengah sawah atau tengah hutan gitu? Nah, makin pas gua sampai sana tuh gue perhatiin kok gue jadi kayak agak serem gitu ya, gue merinding sampai sekarang. Nah akhirnya sampai sana tuh sekitaran villa itu nggak ada ini sih, maksudnya ada warga penduduk tapi jauh gitu loh. Karena memang gue pikir, kata penjaga villanya memang pas udah bilang sama gue tuh, bilangnya dia emang jual view. Singkat cerita ya gue rapihin lah. Akhirnya gue ketemu sama si penjaga villanya, Pak Anto. Kita minta tolong antar sampai dalam rumah. Ayo silakan masuk. Pak Anto bilang silakan masuk. Akhirnya kita sampai masuk kita udah lihat-lihat segala sesuatu. Nah, ada salah satu temen gue nih. Pas sampai ini, salah satu temen gue memang gue tahu dia tuh bisa ngelihat sesuatu hal yang goib lah gitu kan. Gue sebut Benny lah ya. Ben, mana lu? Gue tegur kan si Benny tuh. Ben, mana saya? Temen gue bilang, gue mau kesana dulu ke taman tadi. Pas gue perhatiin, taman itu gede pohonnya. Taman itu ada pohon, ya lumayan besar, pohon tua lah. Pohon tua dan ada tumbuhan-tumbuhan liar lah di sekitaran taman. Namanya taman kan, ada ayunan juga, ayunan kecil, ayunan yang buat anak-anak. Singkat cerita, habis itu ya kita masuk, biasa kita kumpul, kita beres-beres, kita ada yang mandi, temen gue ada yang mandi segala macam. Nah gue beres-beres juga segala macam. Nah, akhirnya gue sampai di villa tuh, kita selesai beres-beres ya sekitar jam 10-an lah kita di beres-beres di villa tuh selesai itu. Akhirnya kita ngadain apa nih hari ini? Gitu, hari pertama nih, hari Jumat nih. Lu yang nanya ke teman-teman tuh? Iya, gue nanya ke temen gue. Kita ngapain lagi nih? Yang pasti kita makan-makan dulu kan. Mau langsung mau main PES apa gimana nih kita nih, atau main kartu atau apa. Wah, kata temen gue, salah satu temen gue kayaknya mau ada yang kerja, ada yang lanjut kerja. Pas gue baru masuk tuh, gue lihat-lihat tuh sekitaran tuh. Ya gue nggak bisa terlalu, gue nggak terlalu ini ya, nggak terlalu handal, nggak terlalu jago lah yang kayak gitu, yang mistis-mistis gitu. Cuman gue bisa ngerasain gitu. Pas pertama kali gue datang, malam itu tuh pas per hari pertama aja udah ngerasain, kayak bulu kuduk merinding gitu, angin segala macam kan. Dan satu lagi nih, untuk puncak ini gue nggak bisa nyebutin namanya karena memang ya gue privacy lah puncaknya gitu, villanya gitu kan, villa puncak ini. Dan itu singkat cerita akhirnya balik lagi gue ngerasain ada suatu angin gitu, kayak angin gitu di leher gue gitu kan. Ini posisi lu di mana nih pas ngerasain itu?
Gue pas di luar aja nih, pas di luar, pas baru datang nih. Nah pas temen gue si Benny ini yang bisa ngelihat itu, yang pas dia ke taman gitu, gue nggak tahu kemana tuh kelanjutannya dia. Nah itu gue bisa ngerasain tuh di luar tuh sebelum gue masuk villa tuh. Dan kebetulan temen gue tuh kesana ke taman itu, gue curiga itu di pohon itu gitu. Si B, jadi si B itu mendekati di pohon gitu. Iya, si B itu tuh kayak mendekati di pohon itu gitu. Yang pohonnya lumayan besar di area taman Iya, itu. pohon tua tuh kalau gue perhatiin itu. Kayak ada ranting-ranting kayak pohon beringin, tapi kayaknya sih bukan beringin ya. Kalau beringin kan rantingnya banyak banget kan. Iya. Jadi teman lu yang si B ini Iya. ke situ dia Ke situ dia. keliling lah pokoknya, dia pengen tahu nih ada apa gitu ya. Iya, dia keliling tuh. Dan gue curiganya kan karena dia bisa ngelihat, ya gue positive thinking aja. Akhirnya ya udah sampai situ, gue bergegas tuh sama temen gue tidur tuh masing-masing. Nah kebetulan nih villa 2 lantai. Gue sama si B ini di bawah. Nah temen gue yang 3 itu di atas. Ada 3 kamar ternyata. 1 kamar di bawah, 2 kamar di atas. Nah yang 2 kamar di atas ini, temen gue entah kenapa dia pengen ngumpul aja tuh 1 kamar. Jadi 1 kamarnya kosong. 1 kamar kosong. Akhirnya singkat cerita tuh gue jam 11:30 lah. Gue mau merem tapi kok nggak bisa gitu loh. Akhirnya gue lama-lama tidur. Dan sorry nih gue mau ke toilet nih. Gue bilang, "Be, gue ke toilet bentar ya." Sip. Gue ke toilet bentar. Pas sampai toilet, ini kejadian lagi nih. Rinding gue ceritanya nih. Jadi tiba-tiba tuh kayak ada yang bisikin di telinga gue. Gitu. Apaan nih? Udah mulai nggak beres nih. Baru hari pertama nih. Udah mulai nggak beres nih. Itu toilet di kamar lu tuh yang di bawah. Yes, di kamar gue. Gue langsung keluar, gue ngeri banget. Kayak gue tanya sama temen gue yang begini. Bro, lu ada ngerasain yang janggal gak sih di villa ini? Gue bilang gitu. Gue baru hari pertama aja kayaknya udah ada yang janggal nih. Temen gue cuma jawab, hah gitu doang. Wah kampret lo, gue bilang. Bener gak nih? Hah, kata dia gitu. Wah bener nih. Udahlah, gue tidur aja, gue bilang gitu. Hari pertama gue udah gak bener nih, udah gak ya nyaman sih nyaman tempatnya, cuman udah gak bagus nih gitu kan. Udah akhirnya sampai paginya gak ada masalah. Akhirnya singkat cerita di hari kedua malam nih, di hari kedua sore dulu nih gue akhirnya ngadain acara sama temen-temen gue barbecue. Di hari kedua ya, itu berarti di hari Sabtu ya? Hari Sabtu sore. Okay. Sabtu sore singkat cerita, Sabtu sore gue langsung beres-beres ya buat apa namanya ada siapin makan lah. Oke, siapin makan, udah beres makanan. Gue perhatiin lagi nih si B nih. Nah, gue tanya sama 3 temen gue satu ini. Lo lihat si B? Kenapa ya? Lo lihat? Geragatnya udah dari hari pertama gue perhatiin gak jelas nih orang. Kayak nyimpen sesuatu nih yang disembunyiin sama dia. Gaya-gayanya dia udah mulai aneh nih. Karena memang gue diceritain sama si B ini, dia pernah cerita face to face sama gue 4 mata karena dia memang punya keahlian itu yang gue ceritain tadi awal gitu. Dia punya keahlian. Ngeliat makhluk gaib. Betul. Gitu. Dan sebatas itu aja. Sebatas itu, dan dia memang pernah ngalamin kesurupan juga sebelumnya. Karena memang fisik dia juga yang nggak terlalu kuat gitu. Ya udahlah, gue coba jalanin itu positif aja. Hari kedua, hari Sabtu itu gue jalanin, kita makan bareng biasa. Makan bareng, dan gue sedikit gue perhatiin si B ini kayak pucat gitu mukanya, lama-lama pucat nih. Pucat, dan akhirnya selesai makan, singkat cerita ya kita biasa lah ngobrol, sharing segala macam, dan akhirnya lama-kelamaan si B ini temen gue nih, dia tiba-tiba mau ke atas nih. Gue nggak tahu mau ngapain, dia pamit, dan cara dia ngomong tuh kayak udah beda gitu. Dia tuh ngomong kayak sambil, gue kata saya, dia nggak biasanya kayak gitu. Dia kan anaknya flat banget, flat gitu kan, nggak kayak yang gimana gitu. Ini temen-temen dia sambil ngomong, nggak sesuai ya, kayak, ih serem banget nih gue bilang mimiknya nih.
kayak kuntilanak lagi ketawa gitu, maksudnya kayak senyum gitu set. Pas udah gitu gue main kartu sama temen-temen gue. Hari kedua nih. Tuh. Singkat cerita si B ini temen gue udah ke atas, entah ke kamar entah ke toilet. Udah gitu gue tetap main seperti biasa, nggak ada masalah. Berapa menit kemudian, sekitar 10 menit kita lagi main ngobrol sama temen gue, ngobrol biasa lah. Angin ada lagi. Dan gue perhatiin tadi tuh nggak ada masalah gitu, angin gitu, tempat dingin, udah malam gitu kan, sekitar jam kita udah singkat cerita jam 11 lah, jam 11 malam itu, jam 11 malam kita main kartu, belum ada yang ngantuk teman-teman gue juga. Angin lagi, bung, sampai si jendela, kan ada jendela di villa tuh di depan gue lah waktu itu posisinya, sampai kebuka, kaget gitu, tak, bunyi gitu, tak, wah, kaget kan gue. Teman-teman gue juga yang 3 ini kaget juga sama. Akhirnya gue bilang, yakinin ya sama teman-teman gue. Nah kan gue bilang juga apa, sesuatu nih gue bilang. Temen gue tetap positif aja tuh yang bertiga. Ah itu mah angin doang. Wah bener nih. Akhirnya gue minta tolong lah sama temen gue, tolong tutupin jendelanya. Tapi takut gitu kan. Gimana sih lu, katanya gak ada apa-apa tapi lu takut. Akhirnya gue lah, ya walaupun gue takut tapi gue jalanin lah. Daripada masuk angin gitu kan. Akhirnya gue tutup jendelanya. Main lagi tuh normal lagi sampai 25 menit lah. Ada yang ngetok pintu. Gak jauh tuh ada pintu akses yang ke mana? Ke taman. Nah taman itu gak jauh itu ada pohon yang gue ceritain awal itu. Bro, denger gak? Batu kali kena angin. Temen gue gitu kan. Wah nih makin gak, lu parah lu, gue bilang. Udah itu batu, masa takut lah. Villa tempat nyaman begini, kata temen gue gitu kan. Bilang, temen gue ini, yang B ini kok kenapa gak balik-balik gitu. Duh kenapa ya. Gue ke atas, pas gue cek ke temen gue di kamar, duduk madep begini ke belakang. Duduknya posisinya ngadep ke pintu apa kemana? Jadi pintu, ada jendela di kasur nih, ada jendela kan sebelah kasur nih, di kamar mandi. Yeah. Dia madep ke jendela, duduk tegak duduk. Duduknya di atas kasur apa kursi? Di atas kasur. Di atas kasur. Duduk begini. Wah, si B ngapain nih, gue bilang. Gue teriak lah ke bawah tuh, bro, ke atas buruan, ada yang gak beres nih. Baru hari kedua kok udah begini dalam hati gue gitu kan, pikiran gue. Wah, ada apaan nih, bener nih, udah gak beres nih. Udah akhirnya temen gue pada ke atas ngecerita tuh, sini bentar, lu lihat tuh di kamar. Akhirnya 3 temen gue itu ngeliat kamar. Kenapa itu si B? Makanya kan gue bilang gitu sama teman-teman gue. Kan tadi gue bilang, itu kenapa itu? Dari awal tuh gue lihat tuh dia udah nggak benar nih, gue bilang gitu. Dari situ temen gue diemin temen gue tuh, biarin dulu tuh. Makanya ngeri juga nih gue nih. Oh, merinding gue nih. Akhirnya pas gue liat temen gue, kok tegak banget loh duduknya gitu, kayak aneh gitu kan. Gue bilang ya temen gue, apa dia kesurupan ya? Kan temen gue, ngaco lo kata dia. Kesurupan gimana? Nah itu buktinya dia, lu lihat tegak begitu duduknya kayak nggak normal. Nah pas kejadian itu gue diem tuh depan kamar tuh, nggak ada yang berani masuk. Gak lama ada yang ngetok lagi di bawah, kedengarannya sampai atas. Lebih kencang kali ini. Lebih kencang. Itu kalau nggak salah 5 kali ketok. Cuman lu pada semua di atas tuh. Lu di atas, cuman kedengeran sampai atas. Karena kan namanya villa ketutup rapet, suaranya menggema kan, dalam itu kan. Jadi kedengeran. Dan pintunya bukan pintu yang gua masuk, bukan pintu utama. Pintunya itu lagi. Pintu yang akses mau ke taman. Gua tanya lagi teman-teman gua, lu ketemu gak? Lu denger gak? Enggak, itu mah pasti batu lagi, kata teman-teman gua. Ya, lu yang batu, gua bilang. Itu kan udah jelas-jelas pintu suara ketukan orang. Ya, ketukan kayak orang gitu, ngetuk mau masuk ke rumah kita gitu. Buka Gi.
Gue berani gue, karena katanya lu batu, gue suruh buka pintu, gue bilang gitu kan sama temen gue suruh buka pintu lu pada nggak berani, gue bilang gitu. Dan ini real, ini nyata nih, ini gue rasain sendiri. Dan itu benar-benar kejadian yang nggak pernah gue lupain sih, selama gue hidup gitu. Maksudnya, wah itu benar-benar itu udah pertama kali masuk kerja, kita bareng-bareng dapat gaji pertama, mau liburan malah dikasih shock terapi nih, gue bilang begitu kan dalam hati gue sama teman-teman gue juga. Gimana ini bro, ini udah gak kondusif nih, udah slow, gak apa-apa, kita apa namanya, positif aja, ini udah, itu gak akan ada lagi, kata temen gue gitu. Ini gimana nih si B, gue bilang gitu. Gak lama nih si B itu gerak, palanya begini, nengok dia. Mungkin karena kita berisik apa gimana gue nggak tahu. Dia nengok kepala begini. Terus balik lagi begini. Kabur. Kita semua kabur, teman-teman gue berempat. Gua, teman gue bertiga sama gue berempat. Karena si B kan di dalam. Kabur gue. Gue turun ke bawah. Gak lama jendela kebuka lagi. Bak, kayak angin. Tapi nggak ada angin. Temen gue tanya lagi, lu denger nggak? Sekarang nih kejadian. Kata temen gue kan. Coba lu lihat, dikunci kata dia sama lu. Gua kunci, gue bilang gitu. Itu mah belum kekunci kali sama lu. Kata temen gue begitu. Wah. Temen lu coba nenangin gitu. Iya, jadi kayaknya temen gue tuh kayak mau coba biar suasana tetap aman gitu, tetap berjalan liburan kita gitu. Maksudnya masih santai lah. Tapi mau gimana kondusif, temen gue yang satu ini udah di atas udah nggak benar nih. Udah lu tutup. Akhirnya temen gue berani tutup tuh. Si A ini berani nutup dia. Temen gue yang satu. Tutup, dikunci sama dia. Biar dia percaya nih. Tutup. Kita berempat nih. Kayak kejebak di rumah hantu nih. Kayak gini. Singkat cerita, sekitar itu berlangsung tuh. Itu berlangsung, gue bertahan di situ sampai jam sekitar 1:30 pagi. Nah temen lu yang B itu ngapain aja dia di kamar tuh? Gue akhirnya udah 1:30 pagi tuh gue balik lagi ke kamar. Gue balik ke kamar, gue bareng-bareng sama temen gue tengok lagi ke kamar sama teman-teman gue. Serem gue ceritanya. Jadi temen gue tuh udah dia berdiri tuh kayak ke jendela tuh kayak komunikasi sama orang gitu, sama sesuatu gitu. Dia berdiri sambil begini, dan parahnya lagi dia ketawa, dan ketawanya bukan ketawa dia. Ya kalau gue sebagai manusia normal nih, gue udah bisa ngeliat dia tuh udah aneh, udah bener-bener aneh. Dan akhirnya temen gue percaya kalau dia tuh kayak kesurupan. Tapi dia nggak percaya kalau kejadian-kejadian di bawah tadi. Dia tetap positif. Tapi dia percaya kalau ngeliat langsung temen gue yang si B ini. Dia begini sambil ketawa. Wah, dia sambil ketawa kayak gitu. Kita aja dia ketawa kayak gitu udah nggak bener nih. Waduh, udah kacau nih. Udah gawat. Lebih seremnya lagi nih, singkat cerita. Jadi kamar yang teman-teman gue tidur ini di sebelahan sama kamar yang gak ditempatin. Itu pintu rapat tertutup. Habis dari temen gue ketawa, ketok lagi pintu kamar. Kamar yang kosong. Kamar yang kosong. Ketok pintu. Gak lama ketok pintu, itu pintu utama gue kebuka. Satu pintunya kebuka. Kan pintunya 2 dia ini. Satu pintunya kebuka. Bayangin tuh. Gimana gak horornya tuh, gue merinding ceritanya sampai sekarang. Pas kebuka tuh memang gak ada apa-apa gitu? Gak ada, dan angin pun ya normal aja, gak kayak waktu pertama gue datang. Gak pertama kayak gue datang. Wah kacau, gue bilang udah makin gak benar nih. Dan gue sengaja gak bilang sama temen gue. Temen gue karena posisinya panik kan. Temen-temen gue juga pun panik. Akhirnya gue turun, gue tutup pintu itu, gue kunci rapat lagi. Setelah pintu gue tutup, gue balik lagi ke atas. Gue cek lagi perkembangan teman gue. Gue kagetnya. Jadi temen gue yang 3 ini di atas nggak berani ngelihat masuk ke dalam kamar, nungguin gue dulu. Orang gue aja takut, ya dia berani rame-rame lah. Gue naik ke atas, akhirnya gue ajak temen-temen 3 temen gue itu, gue lihat naik.
kita tengok lagi dah. Gue ngeri dia lompat. Gue bilang gitu sama teman-teman gue. Gue ngeri dia lompat. Gue tengok lagi, madep ke kita semua. Oh, udah bukan ngadep ke jendela lagi. Udah bukan ke jendela. Udah madep ke kita semua dengan pandangan kosong. Gue kasihan juga sih sama temen gue yang itu. Gue nggak tahu sebabnya gitu. Karena kita juga nggak punya ilmu buat kayak paranormal nyembuhin orang kesurupan gitu kan. Akhirnya gue coba tengok lagi nih. Bro, kita tengok lagi yuk. Gue takut dia tiba-tiba keluar terbang. Gue bilang gitu sama temen-temen gue. Tengok lagi, gue ngintip. Pas gue intip, dia lagi begini. Wah, ini makin gak beres. Begini nih. Kayak gendong bayi gitu. Iya. Dia begini ya. Wah gila, langsung gue ngibrit, gue ke bawah sama teman-teman gue. Kabur, lari. Begini. Sambil ini. Gitu. Sambil ketawa, sambil nimang ini. Asjir, dalam hati gue. Kenapa ini? Udah itu berlangsung itu. Kayak waktu itu Wak, hari malam kedua tuh kayaknya lah panjang banget rasanya. Si Akang gue telepon gak aktif lagi. Gue WA cekil 1 kan otomatis. 2:30 gue telepon lagi gak bisa. Gue mau ke warga mana? Mau ke penduduk mana? Gue jalan kaki jauh. Udah gak kira setengah jam sampai jam 3 nih. Jam 3 nih, setengah jam berlalu. Kita di bawah nih. Kita naik lagi ke atas. Kita naik ke atas. Kita lihat perkembangan lagi si B nih. Kita ke atas, pintunya ketutup. Pintu kamar si B ketutup. Yang di dalamnya ada si B itu. Iya. Ketutup. Dan itu gak kedengeran sampai bawah. Biasanya kan kalau kayak gitu kan, dah. Enggak, halus suaranya. Gak dengeran gitu. Wah, aneh nih gue bilang. Kalau pas itu gue ketuk kan pintunya. B, woi, bro, B, bilang gitu kan. Keluar, ngapain lo? Gue buka, gak bisa nih. Woi, waduh gimana nih? Gue bilang sama teman-teman gue kan. Gak lama, pintu kebuka sendiri. Terus gue nunggu tuh seling 5 menit lah gue di situ. Gue panik juga kan, kebuka sendiri, hilang. Si B gak ada di tempat yang tadi gue lihat dia di tempat itu, gak ada. Jendela kebuka, benar feeling gue. Udah dia sambil nimang-nimang, sambil ketawa. Ini udah kesurupan gak jelas nih, gue bilang nih, udah kesurupan ini. Ini udah kerasukan yang gak bener nih. Gue turun sama teman-teman gue, kita cari. Tapi sebelum kita keluar kamar itu, diketok lagi dari kamar sebelah. Ini lebih kencang. Gue curiga si B pindah ke sebelah. Tapi gue nggak berani. Tapi gue curiganya di situ. Kencang banget, kayak orang ketok. Makin gak beres soalnya. Kencang banget. Udah gitu nggak lama jatuh, prang. Kayak ada barang jatuh gitu di kamar sebelah itu. Wah ini gawat sih. Akhirnya ditambah itu, gue lari. Merinding gue. Gue lari akhirnya keluar sama teman-teman gue. Gue lari karena kita semua kan emang penakut kan. Lari tuh, gue lari ke bawah. Gue lari ke bawah. Jendela yang tadi kebuka, yang pertama-tama itu, yang pertama tanda-tanda udah gak bener nih. Tadi kebuka, dia nggak kebuka memang. Cuman pas gue turun ke bawah, gue tengok ke jendela itu, entah kenapa feeling gue nengok gitu. Gue nengok, malah buntung bro. Tapi posisinya nggak deket jendela, agak jauh dari jendela. Tapi tuh gue perhatiin tuh, buntung. Nah lari gue, satu birit-biritnya gue lari. Keluar pintu utama. Setelah keluar pintu utama itu berarti udah jam 4. Udah jam 4-an tuh kejadian itu tuh. Lari. Tapi belum azan subuh. Belum. Kayaknya si B ini ke taman gue bilang. Oke kita ke taman. Ke taman. Pas gue ngecek ke taman, belum ketemu nih. Taman. Ada pocong bro.
ada pocong. Di mana posisinya tuh? Posisinya itu ada di ayunan. Oh, jadi tamannya ada ayunan. Ada ayunan. Seperti yang gue bilang awal. Ada ayunan. Ayunan emang udah karat. Ya masih bisa dimainin. Tapi udah karat, emang udah lama. Gue rasa gak diurus sih. Singkat cerita, azan tuh. Azan subuh. Gue coba telepon. Telepon si Akang. Gue coba telepon si Akang, penjaga villa. Gue telepon si Akang. Nyambung. Tapi gak diangkat. Gue rasa sholat ya. Kita semua bingung nih, mau sholat. Gimana nih? Kita semua udah gak berani ke dalam. Karena di dalam pun kita diganggu. Gue telepon lagi. Sampai akhirnya diangkat. Gue dengan ada panik. Assalamualaikum Kang. Di mana nih? Sorry baru selesai sholat, kata si Akang. Punten gue bilang. Tolong ke villa. Teman saya hilang nih, gue bilang. Teman saya hilang tiba-tiba. Maksudnya gimana, kata si Akang. Udah Akang tolong kesini dulu deh. Sebentar. Saya kesana. Sana akhirnya si Akang. Singkat cerita dia datang. Ya si Akang itu emang gak terlalu jauh rumahnya. Datang akhirnya. Dia datang. Dan akhirnya si Akang itu bingung. Kenapa pada di luar nih, kata dia. Ini teman saya kemana? Kenapa emang awalnya? Kita bingung nih mau cerita nih. Udah ntar saya ceritain. Yang penting cari teman saya dulu yuk. Saya curiga dia ada di daerah taman ya. Soalnya di villa itu di belakangnya itu ada tebing tapi cuma ditutup sama pagar rumput liar. Kayak tanaman liar. Serem juga kan. Akhirnya pas itu si A-nya nyari juga bantuin kita. Gak lama kita cari, singkat cerita nih ya. Ketemu si B. Ternyata dia ada di balik villa. Emang kita belum sempet cari ke situ karena kita udah takut. Dan akhirnya ketemu. Nah, posisi si B pada saat lu temuin itu seperti apa dia? Masih begini. Sambil ngeliat kita semua. Entah. Sambil begini. Kepalanya miring. Ya perempuan lah tingkahnya gitu ya. Kayak tingkahnya perempuan. Si Akang kaget. Astagfirullahaladzim, kata si Akang. Gimana nih ini teman saya ini, makanya ini saya mau cerita. Ya Akang lihat sendiri deh. Kenapa kita semua bisa di luar. Ini dia dari atas bisa ke bawah di sini. Saya bingung makanya. Saya tungguin itu. Pintu ketutup. Pas saya buka hilang. Ternyata dia di sini bisa ke bawah. Saya juga heran kenapa bisa ke bawah. Lewat mana dia? Nah, akhirnya si aduh. Gimana ya? Tolong deh kata si A-nya, saya panggil salah satu orang yang bisa deh sini. Dia panggil. Dan si B ini sebenarnya bisa dibawa, bisa kita pandu, kita tuntun. Jadi dia gak berontak posisinya. Dia bisa kita pandu. Tapi dengan gaya yang kayak perempuan kesurupan. Dan suaranya itu serem banget. Ya bisa dibayangin. Suara hantu cewek, aduh. Ini banget sih. Kacau. Akhirnya kita masuk ke dalam, singkat cerita kita masuk ke dalam, kita duduk di sofa sama orang yang bisa. Akhirnya ditanya lah sama si orang yang bisa ini. Setelah dicoba tanya, berinteraksi, dari situlah kita semua bisa tahu. Kita semua bisa tahu. Dan pada intinya adalah si B ini ternyata dirasukin sama hantu Belanda. None Belanda kalau kita bilang ya. Yang bisa ini nanya nggak ke si hantunya ini kenapa merasuki si B itu? Si Noni Belanda ini ternyata merasuki si temen gua nih. Si B ini kayak mendiang suaminya si Noni ini. Dan yang parahnya lagi ternyata yang temen gua begini, dia seperti bawa anaknya dulu. Karena dia belum terima kalau si lakinya, si suaminya ini meninggal lebih dulu. Entah karena apa. Dan perlakuan dia ini memang bawa bayi ini ya memang dia punya satu anak ternyata. Pas si B ini
pas si makhluk halus ini, si Noni ini berinteraksi dengan orang bisa tersebut gitu. Singkat cerita A-nya itu bilang, ini bener loh mas, ini sorry ini kita baru kejadian ini loh. Pas saat mas pada nginep di sini dibanding pengunjung sebelumnya, customer sebelumnya. Ya kita who knows lah, kita nggak tahu ya, itu mungkin agar si kitanya nggak takut lagi ke situ gitu. Cuman kita nggak tahu. Cuman dia bilang ini pengalaman baru kata si A-nya. Makanya dia bingung setelah ngeliat si B ini kok bisa gitu. Kenapa ini? Makanya si A-nya juga takut itu sebenarnya. Makanya dia langsung bergegas nyari si bapak, si orang pintar itu. Si bapak ini udah tahu kalau temen gue ini memang fisiknya lemah. Dan gini pak, gue bilang sama si bapak, si orang itu, orang pintar itu, saya bilang, memang si teman saya ini pak, fisiknya lemah betul. Dan dia juga memang bisa pak, sebenarnya dia bisa juga pak, bisa juga melihat makhluk halus gitu pak. Makanya saya curiga pas dia masuk ke pekarangan langsung tanpa permisi, itu saya curiga pak. Karena dia langsung ngeliat ke atas gini pak, bawah ke atas. Dan gue ceritain lagi nih, si B ini matanya ke atas. Sekarang posisinya waktu itu, dia ke atas. Dan akhirnya gue minta tolong lah sama si Pak ini. Pak, tolong Pak, segera Pak. Karena kita mau pulang aja. Singkat cerita akhirnya Bapak itu, ya gue gak tahu lah dia baca apa. Dia baca-baca, suatu ada apa namanya treatment pakai air gitu. Pakai air, dia baca satu ayat, dicipratin lah ke temennya. Pergi akhirnya. Dan gak lama pergi, masih bengong dia, masih gak bisa, belum normal lah. Sampai, weh B, sadar lu, gue bilang gitu. Sabar mas, sabar kata si orang pintar. Sabar. Dia masih ada efek-efeknya. Gak lama masuk lagi si Noninya. Masuk lagi si Noninya. Dan posisi udah pagi, udah cerah. Ya udah pagi cerah lah, jam 6:30, jam 7 lah. Masuk lagi. Dibilang lagi sama si, kenapa kamu masuk lagi, kata si orang pintarnya. Dia sambil ketawa, sambil nyengir, ngeliatin orang pintarnya. Gitu. Dan itu pagi aja gue ngeri. Gimana malam itu, waktu malam kejadian itu. Dan akhirnya udah, kata si orang pintarnya, tolong dilepas. Karena ini bukan suami kamu. Ini bukan suami kamu. Ini orang lain. Walaupun kamu nyaman di badan si B, dia, tolong kamu lepas. Akhirnya dibacain ayat lagi lebih panjang, pakai air lagi. Dipaksa minum akhirnya. Yang awalnya diciprat ke mukanya, sama tangan, sama kaki, akhirnya disuruh minum. Setelah minum, diciprat lagi ke tangan lagi, ke kaki, ke muka, punggung. Baru akhirnya lepas lagi. Dan ternyata kata si orang pintarnya itu, yang merasuki si B ini ternyata bukan si Noni lagi, bukan si Noni aja. Jadi anaknya pun ikut. Akhirnya gue ceritain, sempat di kamar begitu, gini, ternyata itu anaknya si Noni. Yang lagi, si Noni Belanda ini, anaknya yang lagi merasukin. Ternyata 2 yang merasuki teman gue ini. Si Noni Belanda sama anaknya. Dan kata orang pintar itu, memang ada. Ternyata tempat villa ini memang dulunya katanya entah bener, gue juga gak tahu entah bener atau enggak, yang pasti dia bilang itu ada kejadian lah di villa itu. Dulu, entah tahun berapa, kata si orang pintar. Balik lagi sih, ya kita memang di situ niatnya gak ada macam-macam. Cuman emang gue dari awal udah mikir, ini kayaknya udah gak bener. Semenjak gue nginjek atau ngelindes kepala kucing itu. Kita selesai, kita terima kasih sama A-nya. Kita terima kasih orang yang bisa itu, orang pintar itu, makasih banyak. Dan dia bilang sih, dia meyakinin kalau teman gue akhirnya sadar si B, weh lu kenapa? Kacau, badan gue sakit, kata temen gue. Sakit badan gue. Oke kita pulang yuk. Dan kata si orang pintar itu, insya Allah gak akan balik lagi. Dan gue tanya di mobil temen-temen gue, itu sebenarnya ngerasain nggak, jujur sama gue. Dan temen gue bilang akhirnya, iya, cuman gue takut ngomong.
Hal mistis bisa terjadi di mana aja. Jadi kalau teman-teman punya cerita misteri lainnya, tulis di kolom komen ya.